Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Untuk pagi ini PJJ Kimia kelas 12 MIPA 8 saya mulai dengan materi yang berjudul koloid ya. Karena waktunya mepet maka saya percepat ini. Yang lain nanti bisa nyusul saat berlangsungnya acara. Kita ke share screen. Saya masuk ke KD 14. Langsung saja kita mulai. Sistem koloid ada di bab terakhir untuk kelas 12, tapi nanti yang kekurangannya akan saya sisipkan di waktu-waktu ini sebelum menjelang September. Jadi sistem koloid akan kita mulai. Jadi kalau ada yang masuk nanti langsung aja gabung dan silakan menuliskan di chatnya sebagai absensi. Ini pengertian apa itu koloid. Koloid itu ada di dalam semua bahan yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh ada di es krim, ada di tinta, ada di dalam cat. Bahkan ada di hampir semua bahan yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi sebelumnya akan kita mulai bahwa larutan itu kita bagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah larutan sejati atau larutan. Kemudian yang kedua adalah koloid yang nanti kita bahas. Yang ketiga adalah suspensi. Nah, perhatikan kalau air berarti kan di dalamnya hanya ada H2O saja. Ya, jadi berupa larutan. Larutan itu nanti ada 2 komponen, yaitu zat yang jumlahnya banyak dikatakan sebagai pelarut dan zat yang jumlahnya sedikit dikatakan sebagai zat terlarut. Atau kalau dalam bahasa kulit nanti ada medium pendispersi, jumlahnya banyak, dan medium terdispersi, jumlahnya sedikit. Ya. Jadi contoh, kalau saya punya air sama gula, saya campur jadi satu, ya. Air sama gula saya campur jadi satu, itu kan menjadi larutan gula. Ya. Larutan gula berarti airnya yang banyak sebagai zat pelarut atau medium pendispersi, dan gulanya yang jumlahnya sedikit itu dikatakan sebagai medium terdispersi atau zat terlarut. Ya. Pencampuran gula dan air menghasilkan campuran homogen. Kenapa homogen? Karena kita tidak bisa mengetahui mana lagi air, mana lagi gula, karena sudah campur jadi satu. Ya, sudah campur jadi satu. Membentuk satu fase. Sehingga tidak bisa dibedakan mana gula dan mana air. Dimanapun titik di sini, ya, di dalam gelas ini, maka akan terasa manis semuanya. Yang kedua, kalau kita masukkan pasir ke dalam air, kemudian kita aduk, maka nanti larutan itu lama-lama keruh. Setelah keruh, maka akan kembali bening. Kenapa? Karena ada pasir yang mengendap di bawahnya. Kemudian dari situ bisa tampak yang atas adalah air, yang bawah adalah pasir, karena pasir mengendap. Sehingga terbentuk dua fase. Dikatakan karena zatnya itu kelihatan besar, maka dikatakan sebagai campuran suspensi. Jadi campuran air dan pasir dikatakan sebagai suspensi. Atau dalam kehidupan sehari-hari, kalau kalian membuat kopi tubruk, maksudnya apa? Kopi yang partikelnya besar-besar. Kan kalau kalian bikin kopi, yang kopi hitam itu, waktu diaduk kan pertama-tama kan campur ya. Setelah agak lama kan ada endapannya. Maka kopi itu, air kopi itu dikatakan sebagai suspensi. Kalau larutan garam, larutan gula, itu dikatakan sebagai ini, larutan sejati. Campurannya homogen. Kalau di sini heterogen, karena bisa dibedakan mana air, mana pasir. Ya. Yang ketiga,
adalah, di sini contohnya adalah gambar susu. Di dalam susu itu ada dua komponen. Ya, ada dua komponen, yaitu air dan kasein. Air yang jumlahnya banyak namanya medium terdispersi, kasein yang jumlahnya sedikit namanya medium terdispersi. Nah, di mana ini? Di susu ini dijelaskan bahwa pencampuran susu dan air akan membentuk dua fase, walaupun sepertinya bersifat merata atau homogen. Nah, contoh susu ini dikatakan sebagai istilahnya koloid. Jadi koloid itu antara campuran larutan sejati dan suspensi partikelnya. Kalau larutan sejati itu partikelnya kecil sekali, kemudian kalau suspensi itu partikelnya besar sehingga bisa dilihat, maka koloid itu di antara larutan sejati dan suspensi. Jadi partikelnya berada sedang-sedang saja. Nanti ada tabelnya setelah ini. Nah, di sini dikatakan contoh susu ini adalah contoh dari koloid. Kita lihat berikutnya. Nah, ini tabelnya. Ciri-ciri untuk larutan itu fasenya ada satu dan dia adalah homogen, bentuk camnya homogen. Tidak bisa dibandingkan mana pelarut, mana zat pelarut. Diameter partikelnya kurang dari 1 nanometer. Ya, kurang dari 1 nanometer atau 10 pangkat min 7. Kemudian kalau disaring tidak dapat disaring karena terlalu kecilnya partikel. Yang kedua, jika larutan sejati itu didiamkan maka tidak terpisah. Ya, dia stabil. Yang kedua, koloid. Fasenya ada dua. Kemudian bentuk campurannya antara homogen dan heterogen. Diameternya adalah lebih kecil dari 1 nanometer dan lebih besar dari 100 nanometer. Atau 10 pangkat min 5 sampai 10 pangkat min 7. Kemudian kalau disaring, tidak dapat disaring dengan penyaring biasa. Ya, tetapi dia dapat disaring dengan penyaring ultra. Contohnya adalah alat dialisis untuk mencuci darah. Itu bisa menyaring, maka darah yang kotor bisa disaring. Kemudian jika didiamkan, maka larutan itu tidak terpisah. Yang ketiga, sifat dari suspensi. Suspensi mempunyai dua fase. Jadi contohnya adalah air dan pasir. Bentuk campurannya adalah heterogen karena bisa dibedakan mana airnya mana pasirnya. Kemudian untuk diameternya itu lebih besar dari 100 nanometer atau lebih besar dari 10 pangkat min 5. Dia dapat disaring dan jika didiamkan maka dia akan terpisah. Ada padatan yang mengendap. Ini sebagian dari contoh-contoh atau ciri-ciri dari larutan koloid dan suspensi. Ini gambarannya. Larutan, koloid, dan suspensi. Kalau larutan, partikelnya nggak kelihatan. Koloid kelihatan sebagai bintik-bintik. Kemudian untuk suspensi, ada partikel besar sehingga mudah diamati. Yang hadir baru 25 orang, tinggal 5 orang lagi. Kemudian silakan ngisi chat bagi yang belum ngisi. Kemudian bagaimana cara mengelompokkan koloid? Koloid dapat dikelompokkan berdasarkan kombinasi fase terdispersi yang jumlahnya sedikit dan medium terdispersi yang jumlahnya banyak. Bentar, ada dulu masuk. Halo, Assalamualaikum. Halo.
Halo. Iya. Langsung aja ke dibuka aja dulu. Ini aku juga masuk pelajaran kok. Sudah masuk. Oke. Oke, kembali lagi. Kolloid dapat dikelompokkan berdasarkan kombinasi fase terdispersi dan medium pendispersi yang jumlahnya banyak. Kolloid, zat yang terdispersi wujudnya padat disebut sebagai sul. Kemudian kolloid yang zat terdispersi disebut emulsi. Kemudian ada yang berbuih. Nanti kita bandingkan seperti ini. Ya. Jadi kalau ada padatan dalam padatan namanya sul padat. Kemudian ada padatan dalam cairan namanya sul. Kemudian ada padatan di dalam gas namanya aerol padat. Kemudian ada cairan di dalam padatan, nanti namanya adalah jenis kulitnya adalah emulsi padat atau gel. Kemudian ada cairan di dalam cairan namanya emulsi. Kemudian ada cairan di dalam gas, jadi bacanya gini, ada cairan di dalam gas namanya aerosol cair. Kemudian ada gas di dalam padat namanya busa padat. Contohnya busa kasur itu. Jadi dalam busa kasur kan ada udaranya. Nah, itu contoh kolloid. Kemudian ada gas di dalam cair namanya buih atau busa yang ada di laut itu. Nah, kita lanjutkan. Nah, contoh nih. Contoh sul padat. Padatan dalam padatan itu kaca. Kaca berwarna. Kemudian baja. Baja itu adalah campuran logam. Antara besi dengan krom, besi dengan mangan, besi dengan nikel, atau apapun. Ya. Jadi padatan dalam padatan, contoh dari sul padat. Yang berikutnya, contoh sul. Berarti ada padatan di dalam cairan, tinta. Entah tinta pen, tinta pena, entah tinta printer, itu entah ya tinta yang kita pakai semuanya itu pasti ada padatan di dalam cairan. Kalau kita kalian punya tip X, itu juga ada padatannya. Buktinya apa? Waktu tip X kering, kamu pegang itu akan terasa kasar. Dan itu padatannya. Berikutnya adalah cat. Ini cat tembok ya. Cat tembok entah yang berbahan dasar dari minyak atau air itu sama. Ada padatan di dalam cairan. Ada padat dalam cairan. Contoh untuk aerosol padat. Aerosol padat berarti adalah padatan di dalam gas. Contohnya adalah debu. Jadi mengapa saat kita kelilipan itu karena apa? Di udara itu ada debunya, ada partikel padatnya. Jadi ada padatan di dalam udara. Asap rokok. Jadi asap rokok itu adalah padatan di dalam gas. Contoh gel. Ya, contoh gel. Cairan dalam padatan, mentega. Yang berbentuk pasta-pasta itu berarti adalah ada cairan di dalam padatan. Keju. Keju kelihatannya kan padat, tapi sebenarnya di dalamnya ada cairannya. Gel. Ya. Atau gel rambut, atau gel apa, itu pasti ada cairan dalam padatan. Nasi pun bisa dikatakan sebagai gel. Kenapa? Saat nasi kalian pencet, itu akan terasa basah. Karena di dalamnya ada airnya. Berikutnya, emulsi. Berarti cairan di dalam cairan. Contoh susu tadi itu adalah apa? Kasein dalam air. Jadi susu itu ada dua komponen. Yang sedikit kasein, yang banyak adalah airnya. Kemudian ada es krim. Sama.
Contoh yang lain adalah santan. Contoh lain adalah santan. Santan itu adalah minyak dalam air. Mengapa saat kalian itu memarut kelapa, kemudian jadi air santan, kemudian dipanaskan jadi minyak? Karena apa? Airnya menguap, tinggal minyaknya. Nah, itu bukti bahwa dia itu termasuk emulsi. Contoh berikutnya adalah aerosol cair. Aerosol cair berarti ada cairan di dalam gas. Contoh hairspray, ya. Kemudian minyak wangi semprot, kemudian cat pilok, awan, dan macam-macam nanti. Ya. Jadi kalau ada cairan di dalam udara itu namanya adalah aerosol cair. Jadi ada cairan di dalam udara atau gas. Kita lanjut. Nah. Contoh berikutnya, busa padat. Busa padat maksudnya adalah ada udara di dalam padatan. Ada gas di dalam padatan. Contoh batu apung. Batu apung itu punya rongga-rongga. Nah, rongga-rongga itu berisi udara. Maka saat batu apung itu masukkan ke dalam air, dia akan mengapung. Yang kedua adalah styrofoam. Di dalam styrofoam, di dalam gabus, di dalam busa bantal, di dalam busanya kamar tidur apa namanya, tempat tidur, itu termasuk adalah busa padat karena ada gas, ada udara di dalam padatan. Ya. Kemudian ada busa cair, berarti ada udara di dalam cairan, yaitu di krim kopi ini. Jadi di dalam gelembungnya itu ada udaranya. Busa sabun, di dalam busa sabun, gelembung-gelembung itu di dalamnya ada udara, baru di lingkarnya itu adalah cairan, busa sabun. Ini sengaja saya percepat karena waktunya memang 30 menit, habis sesi 2-nya nyambung. Sifat-sifat kulit dan penerapannya. Bagaimana cara mengidentifikasi bahwa suatu larutan itu bisa dikatakan sebagai larutan sejati, kemudian koloid atau suspensi. Ya. Yang pertama adalah efek tindal. Oke, bagi yang baru bergabung silakan langsung ngisi chatnya ya untuk absensi. Efek tindal. Efek tindal itu caranya begini. Kalau saya punya larutan, kemudian saya center dengan ke larutan itu, maka kalau jika cahaya itu diteruskan secara penuh, maka dia dikatakan sebagai larutan sejati. Karena apa? Partikelnya terlalu kecil. Ya. Berikutnya, kalau sebuah larutan saya center seperti ini, maka di larutan itu remang-remang dan masih ada bayangannya, maka dikatakan sebagai koloid. Tetapi kalau yang saya masukkan adalah suspensi, saat saya terangi dengan senter, maka karena partikelnya terlalu besar, maka cahaya itu tidak bisa menembus larutan itu, sehingga tidak ada bayangannya, maka larutan itu dikatakan sebagai suspensi. Susunan partikel dalam koloid menyebabkan berkas cahaya akan dihamburkan oleh partikel koloid. Nah, jika berkas sinar tersebut dilewatkan melalui larutan, maka seluruh berkas sinar tidak tertahan. Jika sinar dilewatkan melalui suspensi, maka partikel-partikel akan menahan berkas sinar tersebut. Nah, ini bedanya. Jadi untuk larutan sejati itu diteruskan, untuk koloid ditahan bagiannya, maka untuk suspensi, maka dia akan ditahan seluruhnya. Maka nanti tidak ada bayangannya seperti ini untuk suspensi. Gejala penghamburan oleh partikel ini dikatakan sebagai efek tindal. Karena yang dulu yang menemukan ini adalah Pak Tindal. Ya, Pak Tindal, maka dikatakan sebagai efek tindal. Contohnya apa selain ini? Nah, contohnya saat kalian waktu melihat bioskop dan ada orang merokok, maka kalian bisa melihat asap rokok itu melalui sinar yang
pancarkan oleh proyektor. Contoh seperti itu. Atau kalian waktu di dapur dan masih menggunakan tungku atau menggunakan pawon, maka saat ada sinar matahari dari luar menembus dinding-dinding itu, maka nanti akan ada bintik-bintik yang kelihatan. Itulah efek tindalnya. Atau saat kalian hujan, naik sepeda motor atau mobil, maka akan tampak, maka dari sorot lampu maka akan tampak partikel-partikel kecil yang terlihat. Itu adalah efek tindal. Ya. Mengapa di jalan-jalan itu kok di tol-tol itu kok ada lampu kuning? Karena saat timbul kabut, maka lampu kuning itu masih bisa menembus kabutnya, sehingga sebagai penerangan bagus. Jadi saat malam hari berkabut, itu dinyalakan lampu halogen. Di setiap mobil pasti ada. Itu adalah siapa? Efek tindal. Ya. Videonya ada enggak ya? Belum saya sambungkan ini videonya. Ya, mohon maaf, videonya belum bisa disambung. Oke, kita ke berikutnya. Yang kedua, sifat dari koloid adalah gerak Brown. Yang menemukan adalah Pak Brown. Jadi waktu dilihat di mikroskop, maka partikel-partikel itu akan bergerak secara acak dan zigzag atau patah-patah. Nah, inilah penemuan dari Pak Brown. Jadi partikel-partikel itu yang tadi disenteri tadi, ya, waktu disenteri terlihat buram, ya inilah seperti ini. Partikel-partikel itu akan terkena panas, maka dia akan bergerak. Bergerak namanya, bergerak zigzag. Dikatakan, karena yang menemukan Pak Brown, dikatakan sebagai gerak Brown. Gerak Brown dipengaruhi oleh ukuran partikel dan suhu. Semakin tinggi suhunya, maka partikelnya ini akan bergerak semakin cepat. Semakin partikelnya kecil, maka semakin cepat. Partikelnya berat banyak, maka akan semakin lambat gerakannya. Maka ukuran partikel dan suhu akan berpengaruh pada gerak Brown. Sifat yang ketiga pada koloid, yaitu adalah absorpsi. Nanti ada dua jenis absorpsi, ya. Ada dua jenis penyerapan. Yang pertama adalah absorpsi. Ini pakai D ya, pakai D. Absorpsi. Ada gabung. Absorpsi yaitu penyerapan partikel oleh permukaan saja. Jadi yang menyerap itu hanya permukaan. Contoh ya. Kalau kalian beli tahu di Kediri, kemudian kan warnanya kuning. Jika kalian belah tahu itu dan di dalamnya masih ada putih, maka yang diserap itu hanya di permukaan saja, tidak sampai ke dalam tahu. Itu dikatakan ini, penyerapan di permukaan. Tetapi jika absorpsi nanti pakai P, itu penyerapannya sampai ke dalam. Biasanya pewarna itu kan ada dua jenis, pewarna alami dan pewarna buatan. Kalau pewarna Oke, waktunya habis. Masih nyambung ya nanti ya? Masih nyambung ya, masih kelihatan ya? Kalau kan nanti saya sambung ya ke sesi 2. Jadi contoh, kalau saya menggunakan pewarna alami, daun suji atau kunir, itu hanya melapisi bagian luarnya saja, itu permukaan. Tetapi kalau saya membuat kue menggunakan pewarna buatan dari pabrik, itu pasti akan sampai ke dalamnya saja, sehingga tampak cerah. Gitu kan, sebagai penyerapan sampai ke dalam. Contoh dalam penyerapannya, pemutihan gula pasir. Gula pasir yang ada di pabrik itu sebelumnya kan sangat coklat, kotor sekali. Ya, jadi untuk membersihkan kotoran itu digunakan teknik absorpsi, menyerap kotorannya. Kemudian pewarna tekstil. Jadi kalau kalian punya jeans dan sebagainya yang sudah luntur, itu beli pewarna baru, pakaian tekstil baru lagi, itu bisa lagi diwarnakan lagi.
Ya, karena pewarna tekstil ini termasuk jenis yang menyerap sampai ke dalam, bukan di permukaan. Kemudian di PDAM itu juga PDAM kan air kali sangat kotor, maka perlu ditambahkan zat yang dapat menyerap kotorannya itu. Bisa tawas untuk penyerapnya, maka akan terjadi penjernihan. Ya. Atau kalau kalian pernah makan soto apa yang warna hitam itu loh ya, dalam pengolahannya yang warna hitam itu namanya apa saya lupa, itu pasti ditambahkan arang. Tujuannya apa? Arang akan menyerap racun-racun yang ada di dalam zat yang keluak itu yang warna hitam itu. Atau bisa ditambahkan kentang. Jadi saat kalian memasak dan terlalu asin, itu silakan tambahkan kentang. Nanti asinnya itu akan diserap oleh kentang. Itu contoh serap absorpsi. Kemudian sifat yang keempat dari koloid adalah bermuatan. Jadi tolong dipahami bahwa koloid itu ternyata juga punya sifat yang bermuatan. Ya. Ada yang bermuatan positif, ada yang bermuatan negatif. Jadi kalau koloid yang bermuatan positif dan negatif bertemu, dia akan mengendap. Nanti akan ketemu sifat yang berikutnya itu koagulasi atau pengendapan nanti. Ya. Jadi nanti setelah keempat ini nanti pasti ada pengendapan atau koagulasi. Jadi koloid itu ternyata bisa bermuatan negatif, bisa bermuatan positif. Penyerapan ion pada permukaan koloid akan menyebabkan partikel itu bermuatan listrik. Jika muatan ini memiliki partikel dalam koloid akan sejenis, sehingga partikel itu akan saling tolak-menolak. Bagaimana cara mengetahui muatan koloid? Bermuatan koloid ini dikatakan dia mengalami elektroforesis. Jadi sifat yang keempat dari koloid adalah elektroforesis. Dia bermuatan. Ya. Jadi koloidnya bermuatan listrik. Bisa positif, bisa negatif. Nah ini contohnya. Dapatkah kestabilan koloid dihilangkan? Bisa. Koloid itu bisa hilang kestabilannya. Ya. Jika muatannya dinetralkan. Tadi kan koloid kan ada positif ada negatif. Dia kalau ketemu maka akan menjadi netral, mengendap atau terjadi koagulasi. Nah, itu istilah koagulasi. Ya. Contoh ya. Minyak itu kalau ketemu air kan nggak mau larut ya. Minyak sama air itu kalau dicampurkan dalam satu wadah itu nggak mau larut. Lalu bagaimana caranya supaya minyak dan air itu bisa larut? Gampang, tinggal tambahkan saja sabun, lalu dikocok. Maka minyak, sabun dan air itu akan menjadi satu, menjadi buih. Maka hilanglah sifatnya, kestabilan itu. Cara yang lain adalah dengan yaitu menambahkan zat elektron yang muatannya berbeda. Atau dengan cara mekanik. Maka kestabilan koloid akan bisa hilang. Contoh mekanik itu dengan cara pengadukan, bisa pemanasan, bisa pendinginan. Jadi mengaduk, memanaskan, dan mendingin itu adalah salah satu sifat dari mekanik, cara mekanik. Tujuannya apa? Untuk menghilangkan kestabilan koloid. Kemudian, apakah manfaat dari koagulasi dalam kehidupan sehari-hari? Koagulasi atau pengendapan tadi, pertama, fungsinya untuk pembentukan delta di muara sungai. Maka, setiap sungai itu pasti dari tahun ke tahun akan mengalami pendangkalan. Karena air sungai itu mengandung ion-ion. Dan ion positif dan negatif kalau ketemu akan menjadi netral. Sehingga membentuk butir-butir lumpur dan mengendap. Maka terjadilah delta.
Yang kedua, dalam industri karet alam, itu dari gambaran itu ada tampilan adalah lateks, yaitu getahnya karet. Ya, supaya tidak menggumpal, itu nanti dia bisa ditambahkan cuka. Ya, tambahkan cuka. Yang ketiga untuk penjernihan air. Ya, yang ketiga untuk penjernihan air. Ini biasanya untuk skala besar digunakan untuk PDAM. Atau kalau yang ada di pinggir jalan itu yang punya usaha itu isi air isi ulang. Ya. Air isi ulang itu bisa itu. Oke, ini sudah masuk lagi. Saya kembali ke tampilan. Lalu bagaimana cara mempertahankan kulit tegas stabil? Ya. Agar kulit itu stabil, maka kita dapat menambahkan kulit pelindung. Ya, dikatakan sebagai kulit pelindung. Contoh kulit pelindung yang paling gampang. Kalian kalau punya tinta gel, ya, punya tinta gel, di belakang tinta gel itu pasti ada warna yang coklat. Setelah warna coklat kan ada tintanya. Selama warna coklat itu, kulit pelindungnya itu masih ada, maka tinta itu masih bisa digunakan pulpennya itu. Tapi kalau pelindungnya itu hilang, maka pulpennya, tintanya akan mengering sehingga tidak bisa digunakan. Contoh lagi, kalau kalian punya tip X yang dikocok-kocok itu ya, tujuan mengkocok adalah supaya kulit pelindungnya mencampur. Selama kulit pelindungnya masih ada, maka tadi untuk membersihkan kotoran itu, maka akan ada. Contoh yang lain yang ada dalam cat minyak atau cat tembok. Waktu beli pertama kali, pasti waktu buka kalengnya, itu kan ada larutan yang berwarna coklat. Itulah pelindungnya. Kemudian saat diaduk, pelindungnya akan larut, sehingga melindungi seluruh cat yang ada dalam kaleng itu. Ya. Itu contoh kulit pelindung. Sehingga apa? Catnya nggak rusak. Jadi selama kulit pelindung pada cat itu, yang coklat itu nggak hilang, nggak padat, maka akan masih bisa digunakan. Tapi tentu saja punya batas waktunya. Semua bahan punya batas waktunya. Nah, apa manfaat kulit pelindung dalam kehidupan sehari-hari? Kulit pelindung sering digunakan pada sistem kulit emulsi yang berfungsi untuk menstabilkan emulsi tersebut. Disebut sebagai emulgator atau zat pengemulsi. Nah, emulgator atau zat pengemulsi. Contohnya ada di mana? Ini tadi saya ceritakan. Yang minyak sama air. Kan tidak mau nyampur. Maka harus ditambahkan sabun sebagai zat emulgator atau zat pengemulsi. Di dalam mayones juga ada emulgatornya. Di dalam margarin juga ada emulgatornya. Di dalam susu juga ada emulgatornya. Jadi siapa? Kasein. Ya. Makanya kalau susu itu sudah rusak, dia akan pecah dan rasanya masam. Karena siapa? Kaseinnya sudah rusak. Ini cara pembuatan dan pemurnian koloid. Cara pembuatan dan pemurnian koloid. Koloid dapat dibuat dengan dua cara. Yang pertama adalah cara dispersi.
Yang kedua dengan cara kondensasi. Dispersi itu artinya, ya, dispersi ini artinya merubah dari partikel besar suspensi menjadi partikel kecil ke koloid. Jadi dispersi itu merubah dari partikel besar ke partikel koloid. Tapi kalau kondensasi kebalikannya, merubah dari partikel kecil, yaitu larutan sejati, menjadi partikel koloid. Jadi istilahnya itu koloid itu partikel yang tengah-tengah. Jadi kalau dispersi itu dari besar ke sedang, kalau kondensasi dari kecil ke sedang. Contoh untuk cara dispersi ini, cara pembuatan dispersi yaitu satu, dengan cara dispersi mekanik. Gampangannya begini, dispersi mekanik itu. Kalau tadi saya sarapan, kan saya makan saya kunyah. Dari nasi yang bentuknya padat menjadi halus, itu adalah cara mekanik. Jadi mengunyah itu adalah contoh mekanik. Contoh yang lain, mekanik itu mengerus. Contoh saat kalian nyambel itu contoh cara mekanik. Jadi nyambel itu, membuat sambal itu adalah cara mekanik. Mekanik sekarang ada banyak, udah pakai mixer bisa. Ya. Atau saat kalian mengerus gula menjadi halus, itu juga cara mekanik. Yang kedua adalah dispersi koloid, ya, dispersi elektrolit, yaitu merubah dari partikel besar dengan zat elektrolit akan menjadi partikel koloid. Yang ketiga, dispersi peptisasi. Ya. Peptisasi itu artinya menambahkan zat pelarut. Menambahkan zat pelarut sehingga dia bisa pecah dari partikel besar menjadi partikel koloid. Contoh dispersi mekanik. Koloid dibuat dengan cara penggerusan, bisa. Penggilingan juga bisa. Atau pengadukan dan pengocokan, biasanya untuk zat cair. Ya. Contoh yaitu pembuatan sul belerang. Sul belerang itu adalah gini, jadi belerang itu wujud aslinya adalah padatan atau lempengan. Jadi kalau kalian di pasar, itu belerang itu dia berupa bongkahan. Maka dia harus digerus, diulek dengan cara ditambahkan gula sebagai pembantu untuk menggerusnya itu. Ya, atau ditumbuk, kalau ditumbuk nanti bahaya. Numbuknya boleh tapi pakai kayu, nggak boleh pakai logam karena nanti bisa terjadi ledakan kalau pakai logam. Jadi gerusnya itu pakai kayu. Dispersi koloid. Nah, dispersi koloid dikatakan juga sebagai istilahnya adalah busur Bredig. Artinya dia menggunakan muatan listrik. Jadi dengan muatan listrik atau loncatan listrik yang sangat besar, maka logam itu bisa menjadi uap. Dan uapnya itu kalau mau ditangkap menjadi butiran, maka harus di dalam cairan. Jadi setelah menguap karena terkena cair, dia akan langsung memadat. Contohnya adalah pembuatan sul logam yaitu emas atau perak dengan busur Bredig. Peptisasi, penambahan zat kimia. Saya jelaskan di depan, penambahan zat kimia atau zat elektrolit tujuannya untuk memecah partikel besar atau kasar menjadi partikel koloid. Contoh, sul belerang selain tadi dengan cara dispersi gerus, bisa dengan cara seperti ini, yaitu dari endapan nikel sulfida dengan cara mengalirkan gas asam sulfida. Maka akan jadi sul dari butiran-butiran belerang nanti. Contoh pembuatan dispersi. Lalu yang kedua adalah bagaimana cara membuat fluid dengan cara kondensasi. Tadi sudah jelaskan kondensasi itu yaitu merubah partikel kecil
dari atom sejati menjadi partikel koloid atau sedang. Dengan melibatkan reaksi kimia, yaitu reaksi reduksi dan oksidasi atau redoks. Juga bisa reaksi hidrolisis atau dekomposisi rangkap. Kemarin waktu alkan alkena sudah kita bahas. Lalu bagaimana cara memurnikan koloid? Iya, koloid tadi kan bisa bermuatan positif, bisa bermuatan negatif. Contoh darah adalah juga koloid. Darah yang kotor itu bisa dibersihkan atau dimurnikan. Yaitu bagi penderita ginjal, maka dialisnya harus pakai alat. Ya. Kalau orang yang sehat, dialisisnya pakai ginjalnya masing-masing. Ya. Bagaimana caranya? Yang pertama dialisis, yang kedua adalah di ultrafiltrasi. Ultra berarti kecil, penyaringan dengan cara kecil, partikel penyaring kecil ya, sangat ultra. Kemudian yang ketiga adalah elektroforesis. Kita buka satu persatu. Dialisis melewatkan pelarut pada sistem kulit melalui membran semipermeabel. Nah, kalau dulu membran semipermeabel itu diperoleh dari ususnya babi. Tapi karena sekarang zaman sudah canggih, maka sudah ada namanya dialisator. Ini alatnya. Contoh lain, dan yang pakai yang perokok itu, filter untuk perokok itu juga sama. Itu sebagai semipermeabel. Maka ion-ion atau molekul pelarut akan mengikuti pelarut. Sedangkan partikel kulitnya tidak. Dan partikel kulit ini nanti akan tertahan di alat ini. Ya, sehingga darah yang bersih nanti akan masuk lagi ke dalam tubuh. Yang kotorannya akan ada di tempat yang lain di dialisator itu. Dalam bidang kesehatan, mesin kerja dialisis dimanfaatkan sebagai mesin pencuci darah untuk penderita penyakit ginjal. Maka bersyukurlah kita bagi yang sehat, maka kita harus pintar-pintar untuk menjaga diri, makanan-makanan yang kita konsumsi harus benar-benar sehat. Sebisa mungkin yang alami. Amin. Itu lagi. Ultrafiltrasi. Koloid dapat dipisahkan dengan menggunakan kertas saring yang berpoli halus. Sangat halus sehingga dikatakan sebagai ultrafiltrasi. Untuk memperkecil pori kertas, penyaringan dicelupkan ke dalam kolodion, misalnya selokan. Yang ketiga adalah elektroforesis. Cara kerjanya, kulit yang berwarna negatif akan bergerak ke arah elektrode positif. Sebaliknya, larutan kulit yang bermuatan positif akan bergerak ke arah elektrode negatif. Dengan demikian, maka campuran kulit positif dan negatif dapat dipisahkan dengan cara elektroforesis. Jadi nanti kalau kalian ada kata elektroforesis, berarti gunanya untuk memisahkan larutan koloid yang bermuatan. Oke. Sudah. Jadi materi untuk hari ini ternyata sangat singkat. Ya, sangat singkat. Nanti lebih lengkapnya silahkan dilihat di buku paketnya. Baca lagi. Ya. Ini nanti akan saya share di grup. Silahkan dibaca ulang. Tapi ini tidak selengkap yang ada di buku. Ya. Tidak selengkap yang ada di buku. Silahkan dibaca yang lebih lengkap lagi tentang contoh-contohnya, pembuatannya, reaksinya, dan sebagainya. Kalau ini hanya
Kalau yang saya tampilkan ini adalah yang ringkas-ringkas saja. Ya. Silahkan, mungkin ada pertanyaan dari pokok bahasan pagi ini yang sangat mudah ini untuk koloid. Sudah absen semua ya? Sudah absen semua ya? Silahkan absen bagi yang belum. Silahkan absen bagi yang belum. Nanti saya download ulang. 30 partisipan berarti kurang satu nih kalau sudah saya masuk. Banyak dari saya nggak masuk. Silakan, ada pertanyaan? Ini materi yang sangat mudah, tinggal dibaca, ya. Nanti kalau jika ada ketidakpahaman, silakan ditanyakan ke saya, bisa melalui ending atau yang lain. Demikian untuk PJJ kali ini, untuk KD terakhir, nanti saya akan berjalan mundur untuk yang penjelasan yang berikutnya, untuk pendalaman materi. Saya akhiri dulu. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.